Haleluya. Salam saudaraku. Satu kesempatan lagi yang sangat indah. Kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan sangat-sangat seperti tidak sabar lagi mau memberikan makanan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Karena Dia mau kita sentiasa segar, kita sentiasa dikuatkan dan diteguhkan, diperbaharui, malah mengalami kemenangan demi kemenangan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang disajikan untuk Anda dan saya. Nah, saya mau membawa kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh dua pribadi, yaitu Rasul Paulus dengan Petrus sendiri. Kedua mereka menyatakan sesuatu apa yang berlaku pada waktu-waktu zaman akhir ini. Dan mereka menyatakan dengan penuh keyakinan, dengan penuh penghiburan kepada semua jemaat Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dan itu adalah yang kita lihat dan kita percaya dan kita paham, yang merupakan kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Anda dan saya. Mari kita berdoa sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya Tuhan mau memberikan kita kemenangan, memberikan kita pembebasan, malah penghiburan melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik, memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk dapat merenungkan dan juga menikmati kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya pada hari ini Bapak di surga, apa yang kami nyatakan, yang kami dengar melalui Paulus, melalui Petrus, kami percaya Bapak di surga, Engkau mau kami menerima itu sebagai kebenaran yang memberikan kami kekuatan untuk menerima dan melalui hari-hari kami setiap hari. Sehingga bila kami menerima, kami sentiasa penuh dengan pengucapan syukur karena penyertaan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Semakin kami lemah, semakin gitu kami nampak kemurahan Tuhan, malah kemurahan demi kemurahan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagimu, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Haleluya saudaraku. Petrus menyatakan ini. Petrus mau jemaat Tuhan memahami keadaan situasi yang mereka sedang alami, yaitu keselamatan yang mereka miliki. Nah, Petrus mulakan dalam pasal yang pertama, dia nyatakan bahwa kita memiliki keselamatan. Malah dia katakan menunggu keselamatan yang akan diberikan kepada kita pada akhir zaman. Nah, itu bicara tentang kebangkitan tubuh, itu bicara tentang pengangkatan, itu bicara tentang kita dibebaskan daripada dunia ini, dibebaskan daripada segala sesuatu yang mengikat kita dalam dunia ini yang penuh dengan kutuk oleh karena Adam jatuh dalam dosa. Kita masih berada dalam tubuh yang fana ini, tapi Tuhan mau membebaskan kita dengan memberikan kita tubuh yang tidak fana. Dan bagi mereka yang sudah meninggal, Tuhan akan memberikan kebangkitan yang luar biasa. Dalam ayat yang ketiga, pasal 1 Petrus menyatakan ini, dia katakan bahwa terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar, anugerahnya yang besar, telah melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus Kristus dan dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bahagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang terpelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, dia bicara tentang apa? Satu yang akan berlaku, keselamatan yang kita akan terima, kita akan alami pada waktu zaman akhir. Nah, pertanyaan yang sama seperti yang saya sudah jelaskan dalam khotbah sebelum ini, yaitu bukankah kita sudah diselamatkan? Betul, kita sudah diselamatkan. Tapi Petrus dan juga Paulus seperti yang kita bicarakan pada minggu lepas berbicara tentang keselamatan tubuh kita. Tuhan mau selamatkan kita. Tuhan mau selamatkan kita bukan hanya roh, jiwa, tapi tubuh kita juga. Amin, luar biasa. Dia katakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berdukacita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, seterusnya dia katakan sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan.
Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, ini keselamatan jiwa kita. Kita telah mencapai. Dia katakan sini telah mencapai tujuan keselamatan jiwa. Kita sudah memiliki keselamatan ini ketika Yesus mati di kayu salib. Lebih tepat lagi ketika kita percaya, mengaku, dan menerima Dia sebagai Tuhan Selamat pribadi kita. Apa yang dilakukan di kayu salib Tuhan dan saya itu sempurna. Kita telah mencapai tujuan keselamatan jiwa kita. Tapi dia berbicara tentang keselamatan. Petrus berbicara tentang keselamatan yang akan berlaku pada akhir zaman, yaitu keselamatan tubuh Anda, tubuh saya, tubuh kita semua. Tuhan mau memberikan kita tubuh yang baru. Tubuh yang fana ini akan menjadi tubuh yang tidak fana. Luar biasa. Yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat, akan mengalami rapture, pengangkatan atau harpazo. Sementara mereka yang sudah meninggal akan diberikan tubuh yang baru. Mereka akan bangkit dan tubuh mereka dipulihkan, diberikan tubuh yang baru, dan mereka akan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Kita semua bersama-sama di sorga. Kita bersama dengan Yesus di angkasa. Luar biasa. Nah, haleluya. Saudaraku, inilah yang kita sedang alami dan sedang lalui pada waktu sekarang ini. Semua orang-orang dalam dunia ini, baik orang yang tidak percaya Tuhan maupun kita yang percaya Tuhan, mengalami hal yang sama, situasi yang sama. Tetapi Tuhan mau kita tetap dengan iman, percaya bahwa kita memiliki pengharapan yang sangat luar biasa. Dan ini dinyatakan oleh Petrus dalam pasal yang kelima. Apabila kita baca dalam pasal yang kelima, dia katakan begini, yaitu ayat yang ke-10. Dia katakan begini, dan Allah sumber segala kasih karunia. Wah, dia katakan segala kasih karunia. Bukankah satu kasih karunia itu satu saja? Betul, kasih karunia adalah Yesus Kristus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita segala sesuatu kemurahan yang kita perlukan dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Baik secara fisikal, secara emosional, secara fisiologi, secara material. Tuhan mau memberikan kemurahan kepada Anda dan saya. Dia katakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita mengalami kesusahan sama seperti apa yang dialami oleh dunia saat ini. Tetapi kita tidak dapat dibayangkan lagi kesusahan yang lebih luar biasa yang akan dialami pada waktu kesesalan besar yang akan berlaku di dunia ini pada waktu akhir zaman. Tuhan mau selamatkan kita. Nah, soalnya mengapa Petrus katakan dalam ilham Roh Kudus, dia katakan bahwa setelah kamu menderita seketika lamanya. Nah, kita sedang mengalami ini sekarang ini. Tetapi Tuhan telah menjanjikan kemurahan, Tuhan menjanjikan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Malah dia katakan sumber segala kasih karunia. Dia katakan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Saudaraku, jangan kita patah semangat, ataupun saya katakan patah dalam hati kita pengharapan yang kita miliki dalam Kristus Yesus. Tuhan sedang memberikan kita sesuatu yang luar biasa, melampaui daripada segala sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Tuhan akan mengatakan bahwa Dia akan melengkapi kita, Dia akan meneguhkan kita, Dia akan mengokohkan kita, menguatkan kita. Jikalau perkataan yang luar biasa ini bermaksud kita mengalami kekurangan dulu, kita mengalami kekurangan supaya kita dilengkapi, kita mengalami kegoyahan, tapi tidak tergoncangkan. Amin. Kita mengalami mungkin sedikit goyah, tapi kita akan diteguhkan oleh Tuhan. Kita mungkin merasa lemah, tapi kita akan dikuatkan, dan Tuhan akan mengukuhkan. Maksudnya tidak akan mengalami kegoncangan, walaupun masalah, problem yang kita hadapi pada waktu dan saat ini luar biasa. Saudaraku, kita memiliki pengharapan, dan itu semua adalah karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Paulus sendiri berbicara tentang kemurahan Tuhan yang akan berlaku dan disediakan bagi kita pada waktu zaman akhir ini. Nah, banyak Paulus katakan ini dalam surat-surat yang ditulisnya. Termasuk dia katakan dia sangat-sangat malah bersyukur dalam kelemahannya. Karena apabila dia mengalami kelemahan, di situ kuasa Tuhan akan nampak lebih jelas
kemurahan Tuhan itu akan melimpah dengan luar biasa. Tuhan mau kita tidak sombong, kita tidak arogan, kita tidak terlalu bangga diri, tapi kita melihat diri kita bahwa kita perlukan Yesus. Malah kita boleh katakan bahwa tanpa Yesus kita tidak ada apa-apa dalam hidup ini. Dan sangat menghiburkan apabila Paulus sendiri mengatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 20-21. Apa yang dikatakan oleh Petrus ini sudah dinyatakan oleh Paulus, dan saya percaya Petrus melihat apa yang ditulis oleh Paulus juga. Dia katakan begini, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Dia katakan melengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya sangat suka dengan pernyataan yang ditulis oleh Paulus. Nah, walaupun nada yang dibawa oleh Paulus ini adalah nada doa. Karena dia katakan di sini, dia katakan kiranya, kiranya memperlengkapi kamu. Saudaraku, kita sudah dilengkapi. Kita sudah diberikan semua apa yang kita perlukan, sumber yang kita perlukan. Kemurahan Tuhan cukup untuk Anda dan saya. Tetapi apabila Paulus mengatakan kiranya, dia berdoa supaya kita mempercayainya. Membuka mata hati kita, mata nurani kita untuk melihat dan mempercayai bahwa itu sudah terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Nah, Tuhan tidak memaksakan sesuatu yang dia miliki, kuasa yang dimiliki untuk dimanifest dalam kehidupan Anda. Dia perlukan Anda untuk bersama-sama setuju bahwa Anda memilikinya. Setuju bermaksud ini adalah mempercayai, mengimani, dan tetap taat dengan janji Tuhan. Taat dengan iman bahwa Tuhan memberikan apa yang dia janjikan. Oh, haleluya. Dan sangat luar biasa. Perkataan yang digunakan oleh Paulus di kata sini adalah memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Segala yang baik. Wah, kalau saya bayangkan apa yang segala yang baik yang kita perlukan itu tidak putus-putus sinerai yang kita boleh nyatakan. Kita perlukan segala sesuatu yang baik. Dan Tuhan yang memperlengkapi ini. Dan percayalah, dan dia katakan sini, dan mengerjakan. Dan bukannya memperlengkapi, tapi Tuhan yang mengerjakannya. Dan Paulus melakukannya, menyatakannya secara doktrinal, bahwa Tuhan yang melakukan ini. Mengerjakan dalam Anda dan saya. Jadi, apa yang harus saya buat penatua? Nah, ini suatu pertanyaan yang baik. Saya katakan, duduk, diam. Rest di kaki Tuhan. Percaya bahwa dia akan melakukannya untuk Anda dan saya. Apapun situasi Anda saat ini. Mungkin memerlukan Anda untuk melangkah. Memerlukan Anda untuk mengatakan sesuatu. Memerlukan Anda untuk bertindak sesuatu. Tapi kita pilih. Dan saya percaya Tuhan mau kita pilih. Untuk duduk diam. Dan percaya bahwa Tuhan akan mengerjakannya untuk Anda dan saya. Dia katakan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bukannya mengerjakan, tapi bekerja sesuai dengan rencana Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, yang tepat. Saya percaya bila kita duduk diam, percaya apa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, yang dia akan mengerjakannya, dan bukan kita yang mula ataupun inisiatif kita untuk mengerjakannya, kekuatan kita akan mengelak daripada melakukan kesilapan. Karena bila Tuhan yang bekerja, dia katakan sini, apa yang berkenan kepadanya, luar biasa. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, luar biasa. Petrus mengatakan, dia akan melengkapi kita. Dia akan menguatkan kita. Dia akan mengokohkan kita. Dan Paulus mengatakan bahwa dia akan memperlengkapi kita dengan apa? Dengan segala yang baik. Dan dia juga mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Saudaraku, inilah message firman Tuhan yang saya ingin bawa dan sampaikan pada hari ini. Kita berada di akhir zaman, itu tidak dapat dinafikan. Malah kita berada dalam zaman prophetic, di mana
nubuatan-nubuatan yang sedang dan sudah dinyatakan dalam Alkitab itu sedang berlaku dan semakin nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berlaku di sekeliling kita maupun dalam apa yang berlaku dalam situasi yang dialami oleh negara Israel yang menjadi tumpuan dunia saat ini di Timur Tengah. Apa yang berlaku di situ itu adalah mengembarkan pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Nah, banyak orang melihat bahwa itu sebagai sesuatu yang negatif. Tetapi bagi kita yang percaya bahwa apapun yang berlaku, apabila pohon ara itu semakin berbunga, dia bertunas dan berbunga, kita tahu bahwa waktu Tuhan semakin dekat. Dan apabila Tuhan nyatakan ini, itu bermaksud bahwa Tuhan adalah yang mengawal, ataupun segalanya dalam kawalan Tuhan. God in control. Tuhan mengawal semuanya. Walaupun dalam dunia yang chaos, yang tidak banyak berlaku ketidakamanan berlaku di mana-mana, wabak penyakit dan sebagainya, malah hal-hal yang ganjil berlaku, manusia semakin liar dan sebagainya, seperti tidak terkendali ataupun sudah luar kawalan. Tapi percayalah, semua ini untuk kebaikan, untuk orang-orang yang percaya pada Kristus Yesus. Akhir zaman adalah kesempatan untuk kita menjadi terang. Apabila kita menjadi saksi berkat pengharapan yang kita miliki pada orang sekeliling kita. Dan ini yang kita miliki, yaitu Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mengukuhkan, menguatkan, mengukuhkan kita, Tuhan yang memperlengkapi dengan kita pekerjaan yang baik, dan Tuhan yang mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dan ini berlaku pada waktu sekarang ini. Haleluya. Percaya saudaraku, saya mendorong jemaat Tuhan untuk senantiasa percaya kepada firman Tuhan, yakin ini. Walaupun apa yang kita lihat sekeliling kita seperti yang orang dekat dengan kita rasa seperti mereka menjauh daripada Tuhan, ataupun hal-hal yang seperti kita tidak boleh beribadah secara berkumpul ataupun secara berjamaat. Saudaraku, Tuhan masih dalam kawalan. Percayalah, Tuhan bersama dengan kita dan di pihak kita. Malah Tuhan mengatakan sini pada hari ini, Dia yang memperlengkapi kita dengan kita hal-hal yang baik yang sepatutnya terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, orang-orang percaya. Dan Tuhan juga akan mengerjakan apa yang berkenan kepada Bapa di surga sendiri oleh Yesus Kristus. Nah, Paulus katakan, saya tutup dengan ini, dia katakan kiranya. Ini adalah harapan Paulus, inilah doa Paulus, dan inilah doa kita, doa saya secara pribadi, jemaat Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita boleh duduk diam, rest, dan mengharapkan janji Tuhan untuk anak-anak saya, yaitu kasih karunia, kemurahan Tuhan yang kita miliki dan yang kita malah kita dampakkan dan kita perlukan setiap waktu dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, saudaraku, inilah basic firman Tuhan ada saya pada hari ini. Saya percaya Tuhan mau Anda dan saya menikmati kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang perlu saya lakukan pada Tuhan? Soalnya yang sangat luar biasa. Duduk diam di kaki Tuhan. Percayalah, Tuhan yang akan memperlengkapi apa yang baik yang terjadi dalam hidup Anda, dan Tuhan juga yang akan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersoal terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat baik, luar biasa baik kami. Engkau menyertai kami dengan kasih-Mu, malah kasih karunia-Mu, anugerah-Mu setiap hari dalam kehidupan kami. Pada waktu saat ini Bapak di surga, waktu-waktu sekarang ini, kami sangat memerlukan kemurahan-Mu Bapak di surga. Ketika kami keluar situ, ancaman boleh berlaku di mana-mana. Tapi kami percaya ketika kami melangkah keluar, kami ada kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Ketika kami kekurangan, Tuhan memberikan kami kecukupan, malah kelimpahan. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Ketika kami kekurangan, Engkau bukan hanya mencukup, tapi Engkau melengkapi kami Bapa di surga, dan Engkau mengukuhkan kami. Malah Engkau memberikan kami lengkap segala sesuatu yang baik dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam jemaat Tuhan. Dan Engkau yang mengerjakan
Kami percaya ini Bapa saya, Engkau yang mengerjakan. Saya bersama dengan jemaat Tuhan mengamini Engkau yang mengerjakan hal-hal yang tepat dalam hidup kami, dan yang tepat berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati. Haleluya.